Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas praktikum SPSS pada pertemuan keempat dengan materi statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan prosedur matematis untuk menguji hipotesis statistik. Uji ini memiliki asumsi bahwa distribusi variabel merupakan milik keluarga parametrik dari probabilitas distribusi yang telah dikenal terdistribusi normal. SPSS dapat melakukan berbagai uji statistik parametrik, mulai dari one sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test, analisis varian, dan analisis general linear model atau GLM. Kita masuk ke one sample t-test. One sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai hipotesis. Untuk hipotesisnya, H0 untuk rata-rata tes variabel sama dengan nilai tes value, dan H1 untuk rata-rata tes variabel tidak sama dengan nilai tes value. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Atau jika sig to tel lebih besar dari setengah alfa, maka H0 diterima, dan jika sig to tel lebih kecil dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Untuk langkah-langkah analisis one sample t-test pada SPSS, kita beralih ke tampilan SPSS. Kita ambil contoh 6 dengan dua variabel mahasiswa dan variabel lama studi. Untuk melakukan analisisnya, kita ke menu Analyze, kemudian Compare Means, kita klik One Sample T-Test. Kemudian kita pilih variabel lama studi, kemudian kita klik tanda panah di sebelah tes variabel. Kemudian kita masukkan nilai tes value-nya, misalkan di 4,0. Kemudian kita ke option. Kita pilih settingan default. Untuk tingkat kepercayaannya di 95%. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Kita beralih ke tampilan outputnya. Terlihat bahwa terdapat dua tabel. Tabel pertama one sample statistiknya. Untuk lama studi banyak sampelnya 30 dengan rata-rata 4,637. Standar deviasinya di 0,6636 dan standar error of-nya di 0,1212. Untuk one sample testnya dengan test value di 4,0, nilai T hitungnya 5,255, derajat kebebasannya 29, sigma totalnya di 0,00. Kita lihat dengan T hitung di 5,255, perbandingannya dengan T tabel untuk derajat di 29. Untuk tingkat kepercayaan di 95% atau alfanya di 0,05 dengan derajat kebebasan di 29, maka T tabelnya di 2,04. Terlihat bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak atau rata-rata tes variabel tidak sama dengan nilai tes value. Terlihat bahwa nilai rata-rata hitungnya di 4,637, sedangkan tes value-nya di 4,0. Jika kita ubah nilai tes value-nya,
Misalkan kita kembali ke analyze, compare means, one sample t-test. Kemudian untuk test value-nya kita ubah di 4,5 misalkan. Kita klik OK. Kita lihat tampilan outputnya. Nilai T hitungnya di 1,128. Maka jika kita bandingkan dengan T tabelnya di 2,04, terlihat bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel. Kesimpulannya, H0 diterima, dengan kata lain rata-rata tes variabel sama dengan nilai test value. Terlihat bahwa rata-rata hitungnya di 4,637, mendekati dengan nilai test value di 4,5. Kemudian kita masuk ke independent sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Tes ini biasanya digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen. Untuk langkah-langkah pengerjaannya seperti ini. Kemudian jika f-test akan menguji asumsi dasar dari t-test bahwa varian kedua kelompok adalah sama. Hipotesisnya H0 untuk kedua kelompok memiliki varian sama, dan H1 jika kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau jika sig lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, dan jika sig lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Untuk uji selanjutnya memakai nilai pada bagian yang atas atau equal variance assume. Nanti kita lihat di tampilan SPSS-nya. Namun apabila pada perhitungan sig lebih kecil dari alfa, maka memakai nilai bagian yang bawah. Untuk hipotesisnya H0 jika variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. H1 untuk variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Atau, jika sig to tail lebih besar dari setengah alfa, maka H0 diterima. Jika sig to tail lebih kecil dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Kita kembali ke tampilan SPSS. Kita ambil di contoh 7. Kita kembali ke SPSS di contoh 7. Terdapat dua variabel terlibat dan variabel tes. Untuk melakukan analisisnya, kita ke analyze, compare means, dan independent sample t-test. Kemudian kita untuk tes variabelnya kita pilih variabel hasil tes, dan untuk pengelompokan variabelnya kita pilih keterlibatan pelatihan. Kita klik tanda panah. Kemudian kita klik define groups. Sebelumnya sudah kita kelompokkan. Untuk variabel terlibat, kita kelompokkan sesuai value-nya, 1 untuk ikut pelatihan dan 2 untuk tidak ikut pelatihan. Maka grup satunya kita inputkan 1 dan grup 2 kita inputkan 2. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka kita lihat hasil outputnya. Terdapat tabel grup statistik dengan keterlibatan pelatihan. Untuk ikut pelatihan banyak sampelnya 20, rata-ratanya di 83,25,
standar deviasinya 12,77093, standar error of mean-nya 2,85701. Dan untuk tidak ikut pelatihannya seperti berikut. Kemudian untuk tabel independent sample t-test-nya, nilai F hitungnya di 0,802, nilai SIG-nya 0,376, nilai T hitungnya 1,942, dengan derajat kebebasan di 38. Nilai SIG totalnya 0,06. Kita lihat tadi, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, atau jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Nilai F hitungnya tadi adalah di 0,802. Untuk F tabelnya, dengan tingkat kepercayaan di 95% atau alfanya di 0,05, dengan derajat kebebasan di 38, maka nilai F hitungnya, F tabelnya di 3,24. Terlihat bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel. Kesimpulannya adalah H0 diterima, atau dengan kata lain, kedua kelompok memiliki varian yang sama. Atau jika kita lihat nilai SIG-nya, nilai SIG-nya di 0,376 dengan alfa 0,05. Terlihat bahwa nilai SIG lebih besar dari nilai alfa. Kesimpulannya adalah H0 diterima, dengan kata lain kedua kelompok memiliki varian yang sama. Untuk uji selanjutnya, karena nilai SIG lebih besar dari alfa, maka kita pakai bagian yang atas atau equal variance assume. Untuk hipotesisnya seperti berikut. Kita lihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabelnya. Untuk T hitungnya di 1,942. Untuk T tabel dengan derajat kebebasan di 38. Dengan alfa 0,05, derajat kebebasannya di 38, maka nilai T tabelnya adalah 2,024. Terlihat bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel. Kesimpulannya adalah H0 diterima, dengan kata lain variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika kita lihat nilai SIG totalnya adalah di 0,06 dengan setengah alfa di 0,025, maka nilai SIG totalnya lebih besar dari setengah alfa, maka H0 diterima, dengan kata lain variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kita lanjutkan ke pair sample t-test. Pair sample t-test adalah dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Untuk ukuran sebelum dan sudah mengalami perlakuan tertentu diukur. Dasar pemikirannya sederhana, apabila suatu perlakuan tidak memberi pengaruh, maka perbedaan rata-ratanya adalah 0. Untuk hipotesisnya, H0 adalah tidak ada perbedaan nilai rata-rata, sedangkan H1 ada perbedaan nilai rata-rata. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Atau jika SIG to tail lebih besar dari setengah alfa, maka H0 diterima. Jika SIG to tail lebih kecil dari setengah alfa, maka H0 diterima, ditolak.
langkah-langkah analisis per sample t-test pada SPSS. Kita ambil contoh 8. Dengan dua variabel sebelum dan sesudah, kita ke analyze, confirm means, kita pilih per sample t-test. Kemudian kita pilih semua variabelnya. Kita di keyboard kita klik tanda Ctrl+A. Kemudian setelah semua variabel terblok, kita klik tanda panahnya. Kemudian kita pilih settingan defaultnya saja dengan tingkat kepercayaan di 95% atau alfanya di 0,05. Kita klik OK. Kemudian kita lihat tampilan outputnya. Terdapat tabel per sampel statistiknya dengan untuk yang sebelum ikut pelatihan rata-ratanya di 76,1 dan untuk yang setelah pelatihan rata-ratanya di 83,25. Kemudian ada tabel per sampel correlation-nya. Kemudian ada per sampel test. Kemudian kita lihat T hitungnya. T hitungnya di minus 1,919. Karena nilainya minus, kita mutlakkan nilainya, maka T hitungnya adalah di 1,919 dengan derajat kebebasan di 19. Kita lihat nilai T tabelnya. Di 19 dengan derajat kebebasan 19, nilai T tabelnya di 2,09. Maka T hitung lebih kecil dari T tabel. Kesimpulannya adalah H0 diterima, dengan kata lain tidak ada perbedaan nilai rata-rata. Atau jika kita lihat nilai seek to tell-nya di 0,07 dengan setengah alfa di 0,025, maka nilai seek to tell lebih besar dari setengah alfa. Maka H0 diterima, dengan kata lain tidak ada perbedaan nilai rata-rata. Kemudian kita masuk ke one way ANOVA atau analisis varian untuk satu variabel independen. Analisis varian satu variabel independen digunakan untuk menentukan apakah rata-rata dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata. Hipotesisnya H0 jika kelompok-kelompok memiliki nilai rata-rata yang sama, dan H1 jika kelompok-kelompok memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Jika F hitung lebih kecil dari F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika seek lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika seek lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Kemudian, untuk hipotesis selanjutnya, H0 untuk kelompok-kelompok memiliki nilai varian yang sama, dan H1 kelompok-kelompok memiliki nilai varian yang berbeda. Jika seek lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika seek lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Untuk langkah-langkah analisis one way ANOVA pada SPSS, kita ambil contoh 9. Terdapat dua variabel, model dan nilai. Untuk analisisnya kita klik analyze, kemudian confirm means, kita klik one way ANOVA. Kemudian untuk dependent list-nya kita pilih yang hasil tes.
Untuk faktornya, kita pilih model pembelajaran. Kemudian kita klik option. Kemudian kita centang deskriptif dan homogeneity of variant test. Kita klik continue. Kita klik OK. Kemudian kita beralih ke tampilan outputnya. Terdapat 3 tabel. Pertama, tabel deskriptif, kemudian test of homogeneity of variance-nya, dan tabel ANOVA. Untuk pengujian hipotesisnya, kita lihat nilai F hitungnya di 0,067 dan F tabelnya untuk alfa sebesar 0,05. Untuk DF-nya, derajat kebebasannya di 1 dan 58 tadi. 1 dan 58. Maka nilai F tabelnya di 4,01. Maka F hitung lebih kecil dari F tabel. Kesimpulannya adalah H0 diterima, dengan kata lain kelompok-kelompok memiliki nilai rata-rata yang sama. Jika kita lihat nilai sig-nya, di 0,797 dan nilai alfanya di 0,05, maka sig-nya lebih besar dari alfa. Kesimpulannya adalah H0 diterima, dengan kata lain kelompok-kelompok memiliki nilai rata-rata yang sama. Kemudian kita lihat variannya. Nilai varian sig-nya di 0,472 dan alfanya di 0,05. Maka nilai sig-nya lebih besar dari alfa. Kesimpulannya adalah H0 diterima, dengan kata lain kelompok-kelompok memiliki nilai varian yang sama. Baik, mungkin materi kali ini sampai sekian. Silakan mempraktekannya di perangkat masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.